Oi cuy, gimana kabar kalian? Pasti yang nonton lagi isolasi nih gara-gara virus corona. Nah, di video kali ini gua mau re-unboxing nih barang yang udah gua pakai sejak lama. Ini produk dari Sony yaitu Handycam tipe CX405. Nah, gue masih inget nih, kamera ini tuh gue dapetin secara gratis gara-gara gue menang kontes bikin video cuy. Mantap. Jadi bikin videonya tuh jadi ceritanya gini nih cuy. Jadi ada lombanya tuh bikin video olahan dari Makis. Kalau sekarang banyak sih yang udah bikin video dari Makis. Cuman si produk Makis ini tuh nggak ada pesertanya cuy. Jadi di dalam 1 bulan periode lomba itu belum ada yang nge-submit kecuali gua sama beberapa orang lagi ya. Jadi intinya mah juara 1, 2, 3 udah ketahuan aja siapa. Jadi pesertanya kurang. Nah si penyelenggaranya ini nambah tenggat waktu kurang lebih sebulan lagi gitu. Tapi tetap aja yang daftar tuh yang nambah sedikit karena kan orang yang mau ngereasiin Markis tuh sedikit banget ya. Dan dulu tuh yang bikin video tuh jarang cuy. YouTuber yang bikin masakan tuh jarang, bener jarang banget, nggak kayak sekarang. Sekarang tuh udah membludak YouTuber yang bikin masak-masakan. Jadi gue tuh ternyata menang cuy. Jadi 2 bulan tuh gua nggak tahu kan pengumumannya. Jadi 2 bulan tuh nih barang ada di kantor si produk ini, produk Makis ini. Terus gue ditelepon, nih hadiah mau diambil nggak? Oh, ya udah, gue kasih alamatnya aja dan pas April 2018 gue ambil barangnya dan langsung gue pakai. Sekarang berarti udah sekitar 2 tahun gitu ya. Nah, ini depan boxnya tampilannya seperti ini. Nah, sekarang gue mau nge-review barangnya. Boxnya depannya seperti ini. Ada beberapa info yang bentar ya gue deskripsiin. Di sini si Handycam ini mempunyai sensor 9,2 megapiksel dengan lensa lebar 26 mm. Si Handycam ini tuh bisa zoom 30 kali dengan optical zoomnya dan up to 60 kali dengan digital zoom. Nah, si digital zoom ini sangat stabil banget karena bantuan dari optical steady shot. Ini tuh kayak ini ya, stabilisasi dari Sony gitu. Si Handycam ini bisa ngerekam 1080p di 50 mbps dengan frame rate 50 fps. Jadi cocok banget buat dokumentasi. Sekarang kita buka ya boxnya ya. Di sini ada micro SD yang udah gue buka, kitab-kitab kayak manual, garansi, dan beberapa kitab yang banyak dari beberapa bahasa. Nah, kalau dibuka, ini ada unitnya, satu unit handycam, camcorder. Kabel mini USB ke HDMI, jadi kabel ini tuh dipakai buat streaming ke TV atau enggak ke komputer. Jadi kalian bisa streaming via OBS atau enggak eh, live YouTube atau pakai software live streaming lainnya lah, intinya gitu. Ada USB charger, ini USB-nya tuh USB dan ada adapternya tapi gua nggak tahu gua nyimpen di mana. Itu adapternya warna hitam kayak gini. Nah, langsung aja gua review produknya, gua rapiin dulu ya. Nah, ini dia Handycam CX405. Si handycamnya itu bentuknya sangat kecil. Ini tuh beratnya cuman berapa ya, sekitar 400 graman gitu deh. Jadi sama aja megang 2 HP gitu. Ini ringan banget cuy. Bagian bawahnya kalian bisa pakai tripod. Eh, Bagian depannya di sini ada lensa, tulisannya wide dan juga mikrofon. Bagian kirinya ada lens cover. Itu bisa dibuka tutup ya. Lalu ada USB-nya di sini buat ngecas dan ini di sini ada power, itu ada lampu indikator. Bagian belakang start dan stop recording. Dan kalau kalian buka si lensanya, ini bakal seperti ini. Ini tuh lensanya bisa ngezoom cuy sampai 30 kali. Nah, kayak gini nih kalau lensanya. Nah, depannya kayak gini nih. Jadi di depan tuh ada mikrofon, ini udah sertifikasi Dolby. Jadi suaranya itu sangat jernih cuy. Jernih banget sumpah. Ini tuh GoPro aja kalah menurut gua. Di bagian atas ada tulisan 60 kali clear image zoom dan juga tombol zoom dan foto. Bagian samping di dalamnya ada micro SD atau M.2 card
Bagian samping ada HDMI port, ini multi, ini buat live streaming atau enggak dicolokin ke TV. Ini bisa banget. Nah, untuk di sini ini ada kabel casan. Di sini ngecas pakai USB to USB dan dicolokin ke adapter. Nah, si USB ini bisa dipakai buat mode mesh storage, jadi kalian bisa langsung transfer ke komputer tanpa nyari-nyari kabel lagi. Dan bagian bawahnya ini ada baterai. Si baterainya sebenarnya bisa diisi dua, tapi di sini ada satu lens cover yang ditutup. Kalian kalau mau pakai baterai double bisa kalian tonton videonya kayak gini. Ini harus dibuka covernya. Dan si baterainya ukurannya sangat kecil. Ini tuh ukurannya 1240 mAh. Ini bisa ngerekam sampai 120 menit satu kali ngecas. Untuk mengaktifkan handycam ini, kalian cuman ngebuka si layarnya aja. Ini langsung otomatis nyala handycamnya. Dan kalian bisa flip sampai 180 derajat ke depan. Seperti ini contohnya. Jadi ini cocok banget buat vlogging atau enggak buat wawancara gitu. Bentuknya sangat mungil sih. Ini sebenarnya enak banget nih dipakai buat dokumentasi. Nah, untuk di bagian layarnya di sini ada joystick sama tombol play. Ini tuh buat navigasi ya. Jadi untuk nge-explore beberapa menu yang ada di handycam ini. Misalkan ngeganti mode foto, video, atau enggak pengaturan-pengaturan lain, nge-setup. Menurut gue handycamnya sangat portable banget cuy. Jadi ini buat kebutuhan sehari-hari sangat cocok, apalagi ini harganya 2 jutaan. Untuk dokumentasi misalkan dokumentasi dakwah, misalkan untuk yang durasinya lama kayak acara dakwah itu sampai 2 jam. Ini handycam cocok banget cuy. Jadi si handycam ini tuh bisa ngerekam sampai 2 jam. Itu cuma satu baterai loh. 2 jam. Apalagi kalian ngebuka cover belakang baterainya dan kalian masukin baterai cadangan ke situ. Itu tuh bisa sampai 4 jam kali tanpa panas. Ini sebenarnya belum gue coba ya. Tapi pas selama gue nyoba ke gunung itu bener-bener irit cuy. Dibanding GoPro, kalau GoPro tuh sekitar 30 sampai 40 menit aja dia bisa tahan. Tapi kalau yang ini lebih tahan lama. Kita coba ya. Fitur utama yang dimiliki si handycam ini adalah optical zoom-nya. Ini kayak gini, gua demonstrasi ini. Yang sebelah kiri adalah GoPro dan sebelah kanan adalah zoom-nya handycam. Ini bisa zoom sampai 60 kali. Ini tuh kira-kira jarak ke depan tuh 100 meteran ya. Ini sangat detail banget, sangat stabil banget. Kalian bisa lihat ini muka si Mamang ini tuh kelihatan banget ya. Tuh. Ini lagi ada proyek nih di dekat rumah. Nah, kalau kita zoom out, ini layarnya lebar banget, sumpah. Nah, yang gua suka dari handycam ini adalah kualitas audionya cuy, udah Dolby Digital cuy. Jadi suaranya tuh enak banget buat didengar. Cuman warnanya kurang enak sih menurut gua. Sama stabilisasinya cuy. Ini gue jalan stabil banget. Handycam ini, stabilisasi di handycam ini pakai optical studio suit namanya. Hasil dari stabilisasi handycam ini menurut gua cukup baik, tapi kalau dibandingkan dengan GoPro ini tuh kalah banget. GoPro tuh emang the best itu stabilisasi gambarnya. Kalau di handycam ini masih ada shaky-shakynya sedikit sih, tapi ngebantu banget buat stabilisasi apalagi saat ngezoom. Raw footage-nya belum distabilin pakai software Adobe Premiere lagi. Kalau distabilin lagi pakai software di Adobe Premiere ini makin stabil lagi gambarnya. Nah, kita ganti lagi skenarionya. Nah, di sini ada jalan tol, kita zoom sampai 500 meter ke depan. Ini sangat detail, mobil-mobilnya kelihatan. Kita zoom lagi sampai 800 meter, ini kelihatan banget jelas teks-teksnya. Ini gila banget cuy zoomnya sama stabilisasinya. Ini recommended banget buat dokumentasi sehari-hari.
Nah, untuk hasil video yang kalian pengen tahu lagi, ini ada beberapa Kita mau perjalanan ke gunung ya? dokumentasi. Ya, ke Gunung Gede. Ini ada dokumentasi gua saat ke gunung. Ini tuh Yo. kebanyakan direkam pakai Sony Handycam. Menurut kalian gimana? Tonton video gua dan komentari di situ hasilnya kayak gimana. Menurut gua sih cukup buat keperluan sehari-hari. Dan ini ada video juga di video gua dokumentasi di Kiarasari. Ini menggunakan full handycam plus HP sih. Ini gue ngasih footage yang handycam aja. Contohnya seperti ini. Untuk hasil foto bisa kalian lihat. Hasilnya seperti ini. Oke, sekarang gue bakal ngejawab pertanyaan-pertanyaan dari komentar kalian. Nah, sekarang gue mau nayangin Q&A tentang handycam ini. Sekalian kalian lihat hasil rekaman dari handycam ini yang ada di layar. Penjelajah, Bang, ada fitur wifi-nya tidak? Ini handycam nggak ada fitur wifi-nya. Lagi pula handycam ini tuh termasuk handycam jadul. Maksudnya jadul udah keluar dari 2 tahun lalu sih. Jadi ini produknya nggak setiap tahun keluar, jadi belum ada wifi-nya. Mungkin untuk di handycam tahun ke depan ada kali ya. Bejo Gaming, micro SD yang bagus, extreme capacity atau high capacity, XC atau HC. Sebenarnya kalian kalau pakai HC ini udah cukup, tapi ada beberapa fitur yang dikunci. Misalkan kalian mau rekam video full HD dengan bitrate paling tinggi itu sekitar 50 Mbps ke atas kalau nggak salah tuh. Jadi itu kekunci kalau kalian pakai HC1. Dan kalian harus pakai yang lebih tinggi kelasnya seperti ekstrim yang sampai 90 Mbps kecepatan baca tulisnya gitu. Muhammad Said Mukromi, aku udah coba colokin USB-nya ke powerbank tapi kok nggak mau ngisi, itu kenapa ya? Harusnya bisa ngisi sih. Bang, bisa pakai mikrofon eksternal? Handycam ini tidak bisa pakai mikrofon eksternal. Kenapa? Soalnya nggak ada input mikrofonnya. Tapi menurut gua kemampuan mikrofon si Sony ini udah bagus, udah mumpuni banget. Karena dia tuh udah pakein si unitnya itu 2 mikrofon stereo di depan. Apalagi mikrofonnya udah sertifikasi Dolby. Suaranya mantep banget cuy. Gan, mau tanya, apakah kamera ini bisa pakai untuk live streaming menggunakan program OBS? Itu bisa banget. Gimana caranya? Di sini kan ada micro SD multi, si ini tuh dicolokin ke HDMI. Nah, si HDMI itu kalian colokin lagi ke alat kayak adapter gitu ya. Adapter di komputer bentuknya kayak gini nih. Nah, si ini tuh bisa sinkronisasi sama software OBS. Ini tuh sebagai media live streamingnya. Bang, buat video bisa dijeda nggak? Nggak bisa. Jadi kalau kalian pencet start atau stop, dia bakal ngebikin file baru. Bang, kalau rekam sambil ngecas bisa nggak? Karena saya mau ngerekam video durasi 2 jam. Bisa banget. Kalian mau ngerekam 4 jam juga bisa, tinggal colokin si colokan ini USB-nya ke adapter.